Pernahkah kamu merasa hidupmu tidak berjalan seperti yang kamu harapkan? Rencana gagal, doa belum terkabul, dan orang yang kamu cintai pergi tanpa alasan. Hati terasa sesak, seolah Allah menjauh. Padahal justru di saat-saat seperti itulah, Allah sedang bekerja dalam diam, menyiapkan sesuatu yang jauh lebih indah untukmu. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ayat ini adalah pelukan lembut dari Allah untuk setiap hati yang sedang gelisah, bahwa tidak ada yang terjadi tanpa hikmah, bahwa setiap luka, setiap kehilangan, dan setiap keterlambatan adalah bagian dari rencana yang indah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadits riwayat Muslim, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin karena semua urusannya adalah kebaikan baginya. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ia ditimpa kesulitan, ia bersabar dan itu juga baik baginya. Maka jangan khawatir saat semuanya tampak tidak berjalan sesuai keinginanmu, percayalah, Allah sedang menyusun sesuatu yang jauh lebih indah dari yang kamu bayangkan. Dan kelak, ketika waktunya tiba, kamu akan tersenyum dan berkata, inilah rencana indah Allah untukku. Ketika hidup terasa berat dan penuh ketidakpastian, kita sering bertanya-tanya mengapa takdir kita berbeda dari yang kita harapkan. Mengapa orang lain tampak lebih beruntung, atau mengapa doa-doa kita belum terkabul. Padahal sesungguhnya setiap hal yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah yang sempurna, dan semua yang datang kepada kita telah ditetapkan dengan penuh hikmah yang tidak selalu tampak dari sudut pandang kita. Percaya kepada Allah berarti melepaskan rasa khawatir yang berlebihan, menenangkan hati, dan yakin bahwa apapun yang terjadi adalah yang terbaik bagi kita, bahkan ketika kita belum dapat memahaminya. Keyakinan ini membuat hati lebih lapang, pikiran lebih tenang, dan hidup lebih damai, karena kita menyadari bahwa segala sesuatu berada dalam genggaman Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2-3, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Ayat ini mengajarkan bahwa ketakwaan dan tawakal bukan hanya menenangkan hati, tetapi juga membuka pintu keberkahan, rezeki dan solusi dari Allah yang datang pada waktu yang tidak kita duga, sehingga kita belajar untuk berserah sepenuhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menegaskan bahwa ketergantungan dan penyerahan diri kepada Allah bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk kekuatan spiritual yang menenangkan hati, menumbuhkan keyakinan, dan membebaskan kita dari rasa cemas yang tidak perlu, karena Allah pasti mencukupi hambanya yang menaruh sepenuh harapannya kepadanya. Dalam kehidupan kita akan menemui berbagai ujian, mulai dari kehilangan, kegagalan, penolakan, hingga kekecewaan yang mendalam, tetapi setiap ujian itu adalah sarana untuk menumbuhkan kesabaran, memperkuat keimanan, dan menyiapkan hati agar siap menerima nikmat Allah yang lebih besar di waktu yang tepat. Ketika kita belajar untuk percaya dan tenang, kita tidak lagi terlalu terganggu oleh hal-hal kecil yang tidak sesuai dengan harapan, karena kita memahami bahwa Allah selalu memiliki rencana yang jauh lebih baik daripada yang kita bayangkan. Hidup adalah proses pembelajaran, dan setiap kesulitan adalah guru yang menyiapkan kita untuk kebahagiaan yang lebih hakiki, sehingga kita mampu tersenyum ketika akhirnya semua rencana Allah terungkap, dan kita menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari kasih sayang-Nya. Berserah kepada Allah bukan berarti berhenti berusaha, tetapi tetap berusaha sambil menunggu waktu yang tepat, sambil tetap berharap dan berdoa, karena kombinasi usaha, doa, dan tawakal akan membawa kita ke hasil yang terbaik. Ketika kita menenangkan hati, kita belajar melihat setiap hal dari perspektif Allah, menghargai setiap ujian,
dan menemukan ketenangan dalam setiap cobaan, karena kita tahu bahwa Allah selalu menyertai, membimbing, dan menyiapkan sesuatu yang indah di balik semua yang tampak sulit. Hidup bukan tentang apa yang kita inginkan sekarang, tetapi tentang belajar menerima, bersabar, dan percaya bahwa apa yang Allah tetapkan adalah yang terbaik untuk kita. Hati yang percaya dan tenang dalam takdir akan merasakan kedamaian, ketentraman, dan rasa syukur yang mendalam. Bahkan ketika dunia tampak tidak adil, karena ia menyadari bahwa Allah selalu menulis cerita hidup kita dengan cinta, hikmah, dan rencana yang jauh lebih indah daripada yang bisa kita bayangkan. Seringkali kita menganggap kesulitan, kegagalan atau kehilangan sebagai hal yang menyakitkan dan tidak adil. Padahal sebenarnya setiap kesulitan itu adalah proses penyiapan dari Allah untuk menjadikan kita lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih dekat kepadanya. Karena hati yang belum matang akan sulit menerima kebahagiaan yang Allah siapkan di kemudian hari. Setiap cobaan, setiap ujian, dan setiap rasa sakit yang menimpa kita adalah sarana Allah untuk membersihkan jiwa dari ketergantungan pada dunia, dari kesombongan, dari rasa cemas yang berlebihan, dan dari segala hal yang bisa menghalangi kita untuk benar-benar bersandar hanya padanya. Kita mungkin tidak mengerti mengapa sesuatu harus terjadi, mengapa seseorang pergi, mengapa usaha kita gagal, atau mengapa doa kita belum terkabul. Tetapi percayalah, semua itu memiliki maksud yang tersembunyi dan hikmah yang akan kita sadari di waktu yang tepat. Allah berfirman dalam surah Al-Insyirah ayat 5-6, "Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan." Ayat ini mengajarkan kita untuk tetap optimis, sabar, dan percaya bahwa setiap kesulitan pasti akan disertai jalan keluar, meskipun kita belum bisa melihatnya sekarang, dan bahwa Allah tidak menempatkan ujian tanpa disertai rahmat dan solusi bagi hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang ditimpa kesusahan lalu ia bersabar, maka Allah akan memberikan pahala yang lebih besar dari apa yang ia sangka." Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menegaskan bahwa kesabaran dalam menghadapi ujian bukanlah hal sia-sia, melainkan jalan untuk memperoleh pahala, kemuliaan, dan keberkahan yang Allah janjikan, sehingga setiap cobaan menjadi kesempatan untuk bertumbuh, memperkuat iman, dan mendekatkan diri kepada Allah. Kadang kita merasa putus asa ketika rencana yang kita susun gagal, tetapi sebenarnya Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah, yang jauh melampaui apa yang kita bayangkan, dan mungkin yang kita anggap keterlambatan adalah cara Allah melindungi kita dari sesuatu yang bisa merugikan atau menyakiti kita di masa depan. Setiap luka, setiap air mata, dan setiap kekecewaan adalah sarana Allah untuk membentuk hati kita agar menjadi lebih lembut, lebih sabar, dan lebih penuh rasa syukur. Kita belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu berasal dari kesuksesan duniawi, tetapi dari keyakinan bahwa Allah selalu mengatur segalanya untuk kebaikan kita, bahkan ketika kita belum menyadarinya. Seringkali kita terburu-buru ingin melihat hasil, tetapi Allah mengajarkan kita untuk menunggu dengan tenang, bersabar, dan tetap berdoa, karena jawabannya datang pada waktu yang sempurna, dan kesabaran kita adalah bagian dari proses penyiapan yang akan membuat kita lebih kuat ketika rencana itu tiba. Hidup adalah sekolah yang penuh ujian, di mana setiap tantangan mengajarkan kita untuk berserah, bersyukur, dan tetap optimis bahwa Allah selalu tahu yang terbaik untuk kita. Dalam setiap kesulitan, ada pelajaran berharga yang mungkin baru kita pahami bertahun-tahun kemudian, dan seringkali kebahagiaan terbesar datang setelah perjuangan yang panjang, kesabaran yang konsisten, dan doa yang tulus dari hati yang ikhlas. Kita belajar untuk tidak mudah menyerah, untuk terus berusaha, dan untuk tetap berharap, karena Allah tidak akan mengkhianati hambanya yang bersabar dan tetap percaya padanya. Hidup bukan tentang menghindari kesulitan, tetapi tentang belajar dari setiap ujian, menyiapkan diri untuk menerima karunia Allah, dan memperkuat iman agar kita mampu menghadapi masa depan dengan hati yang tenang, lapang, dan yakin
bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah yang indah dan penuh hikmah. Kadang kita ingin segala sesuatunya terjadi sekarang juga. Kita terburu-buru untuk melihat hasil dari usaha dan doa kita. Kita ingin semua keinginan tercapai tanpa menunggu, padahal kesabaran adalah bagian dari ibadah dan bentuk penguatan iman yang Allah ajarkan kepada hamba-Nya. Karena setiap hal memiliki waktunya yang tepat, dan Allah mengetahui kapan kita siap untuk menerima apa yang kita doakan. Kita sering merasa putus asa ketika jawaban doa tidak segera datang, padahal ketidakterpenuhan saat ini bukanlah penolakan, melainkan proses persiapan, agar ketika saatnya tiba, kita bisa menerima karunia Allah dengan hati yang lapang dan penuh syukur. Setiap penundaan, setiap rintangan, dan setiap kesulitan adalah tanda bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik, lebih indah, dan lebih bermanfaat bagi kita daripada yang kita bayangkan sendiri. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 34, "Dan tidaklah seorang pun diberi kehidupan, melainkan sesuai dengan takaran dan waktu yang telah ditetapkan." Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap peristiwa dalam hidup terjadi pada waktu yang tepat, dan tidak ada yang terjadi di luar ketetapan Allah, sehingga kesabaran dan tawakal menjadi kunci agar kita mampu menunggu dengan tenang dan yakin. Seringkali kita membandingkan diri kita dengan orang lain yang tampaknya lebih cepat mencapai kesuksesan atau kebahagiaan, dan hati kita dipenuhi rasa iri atau kecewa. Padahal setiap orang memiliki waktunya sendiri, dan Allah tidak akan menunda sesuatu bagi kita, kecuali ada kebaikan besar yang sedang dipersiapkan, atau ada perlindungan dari hal-hal yang mungkin berbahaya jika terjadi terlalu cepat. Setiap ujian yang datang mengajarkan kita untuk tetap fokus pada Allah, memperkuat doa, dan meningkatkan keimanan, karena ujian adalah sarana untuk mendekatkan kita kepadanya dan membersihkan hati dari kesombongan, keputusasaan, dan ketergantungan pada dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah doa pada waktu sahur, karena doa pada waktu itu tidak ditolak." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Hadis ini memberi pelajaran bahwa ada waktu-waktu istimewa ketika doa kita sangat diperhatikan oleh Allah, sehingga kita harus belajar untuk sabar menunggu waktu yang tepat dan tetap konsisten dalam berdoa, meskipun jawaban tampak lambat, karena Allah mengetahui yang terbaik dan akan menjawab doa pada saat yang sempurna. Kita sering merasa kecewa ketika hasil usaha kita tidak sesuai harapan, namun sebenarnya Allah sedang menyusun jalan yang lebih baik, yang mungkin tidak tampak dari sisi kita, tetapi akan membawa kita pada kebahagiaan yang lebih besar, kelapangan hati, dan keberkahan yang berlipat, sehingga kita bisa menyadari bahwa apa yang kita anggap keterlambatan adalah bentuk kasih sayang Allah yang tersembunyi. Hati yang mampu menunggu dengan sabar akan merasakan ketenangan, kekuatan, dan keyakinan bahwa Allah tidak akan menelantarkan hamba-Nya, dan setiap doa serta usaha kita akan berbuah pada waktu yang paling tepat. Saat kita bersabar, kita belajar menerima, bersyukur, dan menenangkan hati, karena kita percaya bahwa Allah mengetahui segalanya dan rencananya jauh lebih sempurna daripada rencana kita sendiri, bahkan ketika kita belum melihatnya sekarang. Kesabaran bukan hanya menahan diri dari keluhan, tetapi juga aktif menanti dengan doa, usaha, dan keyakinan bahwa Allah sedang mengatur segalanya dengan sempurna. Allah selalu tahu kapan waktu yang tepat untuk mengabulkan doa, menghadirkan rezeki, menyatukan hati, atau membuka jalan yang sebelumnya tampak tertutup, sehingga kita belajar untuk tetap berserah, percaya, dan menanti dengan penuh harap, karena setiap penantian yang sabar akan menjadi jalan menuju kebaikan dan kebahagiaan yang hakiki. Hidup bukan soal cepat atau lambat, tetapi soal belajar mempercayai Allah, memahami hikmah di balik setiap kejadian, dan menata hati agar tetap tenang ketika segalanya tampak tidak sesuai dengan keinginan kita, karena Allah sedang menyiapkan sesuatu yang indah, tepat waktu, dan jauh lebih baik daripada yang kita minta. Hidup seringkali tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita bayangkan, meskipun kita sudah merencanakan dengan sebaik mungkin setiap langkah, setiap keputusan, dan setiap mimpi yang ingin kita raih. Namun kenyataan sering berbeda,
dan kadang membuat hati terasa hampa dan kecewa, karena rencana manusia memang terbatas, sementara kehendak Allah tak terbatas dan tidak pernah salah. Kita ingin segala sesuatunya berjalan mulus, mulai dari pendidikan, karier, hubungan, hingga kebahagiaan pribadi, tetapi kenyataannya sering muncul hambatan, kegagalan, dan ujian yang tidak pernah kita duga sebelumnya, yang membuat kita bertanya-tanya dalam hati, mengapa semua ini terjadi padaku? Padahal, di balik semua itu Allah selalu memiliki hikmah yang mungkin belum kita pahami dan rencana yang jauh lebih indah dari apa yang kita pikirkan. Ketika kita gagal mencapai sesuatu yang diinginkan, seringkali kita merasa dunia menolak kita dan hati kita diliputi kecemasan, rasa putus asa, atau bahkan rasa tidak percaya diri. Padahal ujian tersebut justru adalah cara Allah menyiapkan kita untuk hal yang lebih baik, lebih matang, dan lebih membawa kebaikan di dunia maupun akhirat. Kita tidak selalu tahu apa yang terbaik untuk kita, karena pengetahuan kita sangat terbatas, sementara ilmu Allah meliputi segala sesuatu, sehingga kadang kita membenci sesuatu yang sebenarnya adalah kebaikan, atau menginginkan sesuatu yang sebenarnya membawa mudarat bagi diri kita. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." Ayat ini menjadi pengingat yang lembut bagi hati yang gelisah, bahwa semua yang terjadi dalam hidup ini bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari rencana Allah yang sempurna, dan setiap kesulitan yang menimpa kita mengandung hikmah yang kelak akan kita syukuri ketika waktu yang tepat tiba. Seringkali kita membandingkan hidup kita dengan orang lain, melihat kesuksesan mereka, kebahagiaan mereka, dan merasa iri atau putus asa karena merasa hidup kita belum berjalan seperti yang diharapkan. Padahal, setiap manusia memiliki jalannya sendiri-sendiri, dan Allah telah menyiapkan takdir masing-masing dengan cara yang unik, indah, dan tepat, serta sesuai dengan kemampuan kita untuk menerima dan menjalankannya. Kita mudah terguncang oleh kegagalan kecil, merasa lelah menghadapi rintangan, atau terjebak dalam penyesalan masa lalu. Namun sebenarnya setiap pengalaman tersebut adalah bagian dari proses pembentukan karakter, penguatan iman, dan pelajaran berharga yang hanya bisa didapat melalui ujian. Rasulullah bersabda, "Tidaklah seorang muslim ditimpa musibah berupa kelelahan, sakit, sedih, atau kesusahan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosanya karenanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadits ini menunjukkan bahwa setiap kesulitan yang menimpa kita bukanlah sekadar penderitaan, tetapi juga sarana penghapus dosa dan peningkat derajat di sisi Allah, sehingga setiap ujian menjadi tanda kasih sayang dan perhatian Allah kepada hamba-Nya yang selalu ingin melihat kita bertumbuh dan menjadi lebih baik. Kadang kita menginginkan jawaban instan atas doa-doa kita, berharap semua keinginan terkabul dengan cepat. Namun Allah memiliki waktu yang sempurna untuk setiap doa, dan kita seringkali belum siap menerima jawabannya, sehingga penundaan adalah bentuk kasih sayang yang tersembunyi, agar kita tidak terjerumus pada hal-hal yang mungkin merugikan kita jika terjadi terlalu cepat. Setiap kegagalan, setiap kehilangan, dan setiap penolakan adalah sarana Allah untuk mengarahkan kita pada jalan yang lebih aman, lebih berkah, dan lebih membawa ketenangan hati, sehingga kita belajar untuk bersabar, bersyukur, dan menggantungkan harapan hanya kepadanya. Hati yang menerima kenyataan ini akan merasa damai, meskipun dunia terasa tidak adil, karena ia sadar bahwa Allah selalu menata segalanya untuk kebaikan hamba-Nya. Dalam perjalanan hidup, kita akan menghadapi orang-orang yang mengecewakan kita, keadaan yang tidak berpihak, dan hal-hal yang tampaknya menghambat impian kita. Tetapi setiap rintangan itu adalah pengingat bahwa kita tidak berjalan sendiri. Allah selalu ada untuk memberi petunjuk, membimbing langkah kita, dan menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan, bahkan jika kita belum bisa melihatnya sekarang. Dengan memahami ini, kita belajar untuk melepaskan rasa khawatir berlebihan,
menenangkan hati, dan tetap berharap serta berdoa, karena Allah selalu mengetahui apa yang terbaik bagi kita, bahkan ketika kita belum menyadarinya. Hidup bukan tentang mencapai semua yang kita inginkan dengan cepat, tetapi tentang belajar sabar, menerima takdir, dan mempercayai bahwa setiap detik, setiap menit, dan setiap peristiwa adalah bagian dari rencana indah Allah yang sedang dipersiapkan untuk kita, yang kelak akan membuat kita tersenyum dan berkata, "Inilah yang terbaik yang Allah berikan untukku." Sekarang saatnya kita menenangkan hati dan merenungkan perjalanan hidup yang telah kita lalui, karena setiap peristiwa, setiap cobaan, setiap kegagalan, dan setiap keberhasilan bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari rencana Allah yang indah dan penuh hikmah, yang terkadang baru bisa kita pahami setelah waktu berlalu dan hati kita menjadi lebih matang. Ketika kita menoleh ke belakang dan melihat semua ujian yang telah dilewati, kita akan menyadari bahwa setiap kesulitan membawa pelajaran, setiap kehilangan membuka pintu kesadaran, dan setiap keterlambatan mengajarkan kita kesabaran dan kepercayaan. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 17, "Dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menolaknya selain Dia. Dan jika Dia menimpakan sesuatu kebaikan, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu." Ayat ini menegaskan bahwa seluruh hidup kita berada di bawah kendali Allah dan setiap hal yang terjadi, baik atau buruk, selalu dalam izin dan perhitungannya yang sempurna, sehingga kita belajar berserah, menerima, dan menempatkan segala kekhawatiran di tangannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, karena semua urusannya adalah baik baginya. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, dan itu baik baginya. Jika ia ditimpa kesulitan, ia bersabar, dan itu juga baik baginya." Hadis riwayat Muslim. Hadits ini mengingatkan kita bahwa setiap keadaan yang menimpa hamba, baik nikmat maupun ujian, pasti mengandung kebaikan, asalkan kita mampu bersyukur dan bersabar, sehingga hidup menjadi penuh makna dan hati tetap tenang. Jangan biarkan kegagalan atau penolakan merusak semangat dan keyakinanmu, karena Allah selalu bekerja di balik layar, menyusun rencana yang lebih indah, lebih bijaksana, dan lebih penuh berkah daripada yang bisa kita rancang sendiri. Semua luka, air mata, dan rasa kecewa adalah proses pembentukan hati yang siap menerima karunia Allah dengan penuh rasa syukur, dan setiap detik penantian adalah bagian dari jalan menuju kebahagiaan yang sejati. Hidup bukan hanya tentang mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi belajar mempercayai Allah, menerima takdirnya, dan melihat bahwa setiap hal yang terjadi adalah bagian dari kasih sayangnya. Hati yang tenang adalah hati yang menyadari bahwa Allah selalu hadir, selalu mengatur, dan selalu menyiapkan yang terbaik bagi hambanya. Kita tidak perlu takut menghadapi masa depan, karena Allah telah menulis cerita hidup kita dengan sempurna, dan apa yang tampak buruk hari ini bisa menjadi berkah di kemudian hari. Renungkanlah setiap doa yang telah kau panjatkan, setiap usaha yang telah kau lakukan, dan setiap cobaan yang kau hadapi, karena semuanya adalah bagian dari perjalanan menuju rencana Allah yang indah, dan kelak kau akan tersenyum dan berkata, "Inilah yang terbaik yang Allah siapkan untukku." Bersyukurlah, tetap sabar, dan jangan pernah menyerah, karena Allah tidak akan menelantarkan hambanya yang selalu berharap, berdoa, dan berserah kepadanya. Saat hati sudah tenang, kita bisa memandang hidup dengan perspektif baru, menyadari bahwa kesulitan, penundaan, dan kehilangan adalah proses penyempurnaan diri, dan bahwa setiap nikmat yang datang adalah hasil dari kesabaran, doa, dan tawakal kita kepada Allah. Maka jangan khawatir, jangan gelisah, dan jangan putus asa, karena Allah selalu menulis kisah hidup kita dengan indah, dan pada waktunya kita akan melihat rencananya yang sempurna terbentang di depan mata. Akhirnya, percayalah bahwa apapun yang terjadi hari ini, besok, atau di masa depan, semua berada di tangan Allah. Dan setiap langkah yang kita ambil, setiap doa yang kita panjatkan, dan setiap ujian yang kita hadapi adalah bagian dari rencana yang membawa kita menuju kebahagiaan hakiki, ketenangan hati, dan kedekatan dengan Allah. Jangan ragu untuk berserah, terus berdoa,
dan tetap berharap. Karena Allah Maha Kuasa untuk mewujudkan yang terbaik bagi hamba-Nya yang sabar dan bertawakal. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga setiap kata dan pesan yang dibagikan bisa menenangkan hati, menguatkan iman, dan menambah keyakinan bahwa Allah selalu punya rencana indah untuk kita. Jangan lupa untuk like video ini jika kamu merasa terinspirasi. Komen di bawah pengalaman atau refleksi hatimu, dan share video ini kepada teman, saudara, atau siapapun yang membutuhkan pengingat dan ketenangan hati. Jika kamu ingin terus mendapatkan konten inspiratif, motivasi, dan renungan Islami seperti ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Semoga Allah selalu membimbing kita, menenangkan hati, dan memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Amin.